Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Anak-anak, marilah kita semangat menyongsong kehidupan yang lebih baik ini. Oke, meskipun dalam keadaan daring, anak-anak harus tetap berjuang ya, harus tetap semangat. Oke anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tematik tetap dan masih di tema 6 subtema 3 ya. Muatan pelajarannya PPKN. Oke, mari kita simak berikut ini. Nah, di sini adalah keragaman agama dan tempat ibadah ya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berarti ada 6 ya. Setiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing. Bentuk tempat ibadah setiap agama juga memiliki ciri khas yang berbeda ya. Mari kita pelajari tempat-tempat ibadah di Indonesia berikut ini ya. Oke, mari kita simak terlebih dahulu. Yang pertama adalah agama Islam. Nah, ini tempat ibadahnya adalah masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid ini ya anak-anak. Ciri khas masjid biasanya terletak pada bagian atapnya. Nah, ini seperti kubah nih ya. Nah, masjid sering dihiasi dengan kaligrafi. Nah, biasanya ayat-ayat kursi, kemudian tulisan Allah, tulisan Bismillah dan sebagainya ya anak-anak. Oke. Oh iya, lupa. Kemudian yang kedua adalah gereja. Gereja ini terbagi menjadi dua ya nak. Yang pertama itu gereja Katolik dan gereja Kristen. Nah, sekarang Ustazah akan menceritakan tentang gereja Katolik terlebih dahulu ya. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti misa, ekaristi biasa dilakukan umat Katolik di gereja tersebut. Ciri khas gereja Katolik adalah menggunakan salib tanpa patung ya anak-anak di sini. Salib tanpa ada mereka menyebutnya Yesus itu ya. Selain itu ada juga patung-patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Mereka menyebutnya seperti itu. Jadi pasti ada patungnya. Itu adalah gereja Katolik. Kemudian gereja Kristen. Gereja Kristen adalah tempat ibadah umat Kristen tentunya. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kebaktian biasa dilakukan umat Kristen di gereja tersebut. Ciri khas gereja Kristen adalah salib berupa palang tanpa ada Yesusnya ya. Jadi berbeda dengan gereja Katolik tadi. Bangunan gereja tradisional seringkali memiliki sebuah menara atau kubah. Oke, itulah tadi perbedaan antara gereja Katolik dengan gereja Kristen. Oke, selanjutnya adalah pura. Ya anak-anak, mohon maaf ini tulisannya kepotong ya. Ya, dia nggak nyampe ke bawah. Ini sebenarnya adalah pura, bukan wihara ya, tapi pura. Pura ini adalah tempat agama Hindu di Indonesia. Pura dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka yang terdiri atas beberapa lingkungan yang dikelilingi oleh tembok. Ciri khas pura adalah pelinggih meneru atau menara yang dengan atap bersusun tinggi dan menyerupai pagoda. Terdapat beberapa jenis pura yang berfungsi khusus untuk menggelar beberapa ritual keagamaan Hindu. Oke anak-anak, coba kalian amati dan perhatikan ya bagaimana ini puranya.
Oke, kemudian yang kelima yaitu wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Kalau di Samarinda ini ada di Alaya ya, jalan Panjaitan. Nah, di situ ada wihara gede di situ ya, di Mugirejo tepatnya. Nah, wihara juga bisa disebut kuil. Wihara digunakan untuk melakukan segala macam bentuk upacara keagamaan. Di dalam wihara terdapat satu atau dua lebih ruangan untuk penempatan altar. Bentuk bangunan dan warna wihara biasanya hampir sama dengan kelenteng. Nah, coba kalian bandingkan, hampir mirip kan? Nah, tapi pasti ada perbedaan di antaranya. Oke, next selanjutnya adalah kelenteng. Kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut agama Konghucu di Indonesia. Bangunan kelenteng umumnya bernuansa arsitektur Tionghoa. Bangunan biasanya didominasi warna merah dan kuning. Nah, biasanya di sini tuh kalian akan menemukan apa sih barongsai ya, barongsai itulah anak-anak tempat-tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Nah, tujuan perayaan dan hari besarnya ya. Bentar dulu. Keragaman agama dan tempat ibadah. Nah, tadi Ustazah sudah jelaskan tempat ibadah itu mana saja, di tempat ibadah umat Islam ada di masjid dan seterusnya. Kemudian perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga, itu yang pertama adalah menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Kemudian yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain ya anak-anak. Kemudian tujuan dari kegiatan perayaan hari besar keagamaan itu, yang pertama hari raya Idul Fitri, hari raya Islam ya anak-anak. Tujuan dari Idul Fitri adalah merayakan keberhasilan melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan sehingga kembali suci pada hari tersebut. Kemudian yang kedua, hari raya Natal untuk agama Kristen dan Katolik. Tujuan perayaan ini adalah untuk memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Kemudian hari raya Nyepi untuk agama Hindu, tujuan perayaan ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit atau alam manusia dan buana agung atau alam semesta. Dan yang keempat adalah hari raya Waisak untuk agama Buddha ya. Tujuan perayaan ini adalah merayakan 3 perayaan penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Nah, kemudian untuk agama Konghucu, tujuan perayaan ini perayaannya Imlek ya Nana. Tujuannya adalah ungkapan rasa syukur dan harapan agar rezeki melimpah di masa yang akan datang. Selain itu, perayaan ini juga digunakan sebagai sarana berkumpul bersama keluarga. Nah, itulah hari besar keagamaan yang sudah Ustazah sebutkan. Nah, di sini ada yang lebih rincinya ya anak-anak. Untuk agama Islam itu hari besar keagamaannya ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua untuk agama Kristen ada Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian yang ketiga untuk agama Katolik, hari besar keagamaannya sama ya dengan agama Kristen. Kemudian yang keempat agama Hindu, hari besar keagamaannya yakni Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Kemudian agama Buddha, hari besar keagamannya Waisak, Asada, dan Katina. Kemudian untuk agama Konghucu, yaitu hari besar keagamaannya adalah Imlek dan Cap Gomeh. Nah,
Setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri ya bagi umat yang merayakannya. Setiap umat beragama harus saling menghargai keagamaan hari besar keagamaan. Jadi misalkan lingkungan kita itu ada yang beragama lain dengan kita, jadi kita tetap harus menghormati ya anak-anak, tidak boleh dikucilkan. Itu tadi serangkaian umat perayaan umat beragama dan makna dari hari besar keagamaan tersebut. Kemudian keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Nah, setiap agama memiliki hari besar keagamaan ya masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan. Ya anak-anak, meskipun kita berbeda hari agama juga harus saling menghormati, tapi kita sebagai umat muslim tidak boleh mengucapkan selamat kepada yang merayakan agama selain agama Islam ya. Oke, sekarang adalah kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan di tempat ibadah ya. Kalau Islam itu tentunya ada di masjid nih ya anak-anak. Kegiatan tempat ibadah di masjid yaitu tempat ibadah seperti sholat ya setiap hari, sholat jamaah setiap hari, kemudian sholat Jumat setiap hari Jumat, kemudian ibadah sholat tarawih pada bulan Ramadan, kemudian kegiatan tadarus pada bulan Ramadan juga, kemudian kegiatan belajar membaca Al-Quran untuk anak-anak. Nah, selanjutnya kegiatan dakwah tentang agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Itu tadi tempat masjid ya anak-anak. Kalau gereja atau Katolik, contoh kegiatan keagamaannya ya misa setiap hari ya. Kemudian setelah itu pura. Kalau pura itu agama Hindu itu untuk perayaan hari Nyepi. Kemudian kalau wihara untuk agama Hindu itu wihara untuk agama Buddha itu untuk perayaan hari Waisak. Kemudian kelenteng untuk perayaan agama untuk perayaan apa Konghucu itu? Imlek. Nah, oke, itu tadi kegiatan-kegiatan, contoh kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan di tempat ibadah ya anak-anak. Nah, ini adalah orang-orang pemangku umat. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, itu tadi. Oke, anak-anak. Kemudian itu tadi Ustazah menjelaskan tentang muatan PPKN. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki MUPEL SBDP, nah masih ingatkah kalian pelajaran tentang kolase? Nah, kolase itu menempel ya, teknik menempel. Nah, nanti anak-anak kalian belajar di rumah bagaimana cara menempel kolase yang baik seperti itu. Nah, ini Ustazah mau menerangkan lagi ya anak-anak antara kolase, montase dan mozaik. Nah, di sini adalah karya seni kolase. Ada beberapa karya seni kolase. Nah, anak-anak, untuk itu Ustazah mau menjelaskan terlebih dahulu ya. Melestarikan lingkungan itu dapat dilakukan mulai dari lingkungan sekitar rumah kalian ya anak-anak. Misalnya kegiatan mendaur ulang barang-barang bekas. Ada beberapa barang bekas yang memiliki nilai jual jika diolah menjadi karya seni ya. Misalnya kalender, majalah, dan koran bekas.
Bahan alami juga memiliki nilai jual jika kita memanfaatkannya dengan baik. Contohnya daun dan ranting kering, biji-bijian atau bunga kering. Kita dapat memanfaatkan semua bahan tersebut menjadi bahan kolase. Nah, itu. Kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola yang diinginkan. Oke, Nana. Next. Nah, ini ada beberapa contoh kolase dari kolase kupu-kupu dari biji-bijian ya. Kalian perhatikan di sini bijinya ada biji jagung, biji apa ini? Biji kacang hijau. Kemudian ini wijen dan ketan hitam. Biasanya seperti itu. Oke, ini tadi kolase dari biji-bijian. Ini contohnya ya, anak-anak. Nah, contoh kolase dari potongan kertas. Nah, berbentuk Doraemon lucu banget ya. Nah, ini potongan kertas origami, anak-anak dipotong kotak-kotak seperti ini, kemudian ditempel berjajar. Wah, harus telaten banget ya. Warnanya disamakan. Ini ada ungu, biru. Nah, kalian bisa berkreasi sendiri anak-anak untuk menempelkan potongan-potongan tersebut sehingga membentuk gambar yang bagus. Oke, kemudian contoh kolase dari potongan daun kering. Coba perhatikan. Nah, bagus ya anak-anak, ini daunnya dari daun yang berbentuk kecil, kemudian ini berbentuk besar, ini ukurannya sedang. Nah, ini daun kering anak-anak, kemudian ditempelkan seperti ini menjadi sebuah burung. Nah, lucu kan? Oke, kemudian ya, ini adalah contoh kolase dari serat kapas menjadi sound shape ya. Bagus ya. Oke, anak-anak. Karya seni itu tadi contoh dari kolase ya. Sekarang karya seni montase. Montase merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar berbeda yang ditempel pada satu lembar kertas atau bidang lain sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang diinginkan. Gambar-gambar tersebut bisa berupa gambar dari majalah, koran, foto, atau bahan lainnya. Ini, nah contoh anak-anak dari montase ya. Montase di sini dari majalah-majalah dikumpulkan ya anak-anak. Ada gambar pohon, ada gambar kambing. Nah, ini dijadikan satu, kemudian ditempel menjadi sebuah lingkungan baru. Nah, ini misalkan dari majalah yang A, ini majalah B, ini majalah B, kemudian ini dari koran misalkan, bisa dipotong-potong kemudian dibentuk menjadi lingkungan yang baru. Nah, anak-anak, gambar-gambar itu diatur dan ditempel sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambar baru yang bermakna. Kamu dapat membuat gambar montase bersama teman-teman kalian ya. Jadi bisa lebih menariknya bersama teman kalian. Tapi dalam keadaan seperti ini kita belum bisa memungkinkan untuk bertemu teman ya, kecuali kita dalam bentuk Zoom. Oke. Kemudian karya seni mozaik. Nah, mozaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah berbentuk. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun dan ditempel pada sebuah bidang datar menggunakan lem. Nah, ini seperti ini anak-anak. Mozaik ya. Bahan-bahannya antara lain biji-bijian, kulit telur, pecahan keramik, potongan kayu, dan potongan kertas. Nah, anak-anak, berikut ini cara membuat mozaik ya. Simak ya anak-anak video cara membuat mozaik. Nah, kalian bisa menyimaknya berikut ini.
time, you have to break down the excess like this. Yeah. Okay, you make like this. You have to make it into small pieces like this. Okay, and then let's stick it on the paper. To make the trunk of the tree, you can use the pen. Yeah, and the last step that you need to make is you take this, okay, and then you color the trunk. Okay, and it's done. And I hope you like it. Oh yeah, I forgot it. Or you can add something over here. Okay, done. Tadi anak-anak cara membuat mozaik mudah sekali bukan? Nah anak-anak kalian bisa mencontohnya ya agar kalian paham. Oke, demikian ya anak-anak. Terima kasih telah menonton video Ustazah.
Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Demikian video dari Ustazah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.